Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 721 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terjebak dalam mimpi ilusi yang sangat nyata, di mana ia menghadapi Suju dengan tekanan kekuatan yang luar biasa hingga hampir kehilangan kendali. Melalui ketenangan dan analisis, ia menyadari bahwa musuh tersebut hanyalah proyeksi dari ingatannya sendiri. Dengan menembus batas mimpi, Xiaoyan berhasil terbangun dan menyadarkan rekan-rekannya. Meski kenyataannya, mereka masih berada di tempat yang sama tanpa tanda ilusi. Walau dinyatakan nyata oleh Goyen, firasat buruk Xiaoyan menegaskan bahwa bahaya sesungguhnya belum berakhir dan masih tersembunyi di balik ketenangan semu. Xiaoyan mengingat kembali mimpi yang baru saja dialaminya. Seketika itu juga, ia menyadari adanya kejanggalan. Mengapa mimpi seperti itu bisa muncul? Apakah ini merupakan bagian dari ujian dalam rahasia harta tersembunyi? Jika memang demikian, maka cara untuk memecahkan mimpi tersebut terasa terlalu mudah. Justru karena itulah, Xiaoyan diliputi perasaan ganjil dan sulit dijelaskan. Terlebih lagi, pemandangan di hadapannya sama sekali tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini semakin memperkuat keraguannya. Apakah ia benar-benar telah keluar dari mimpi tersebut? Saudara Xiaoyan, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Apakah perlu memeriksa keadaan sekitar untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh? Tanya Xuan Huang dengan hati-hati. Ia tidak berani bertindak gegabah dan memilih meminta pendapat Xiaoyan terlebih dahulu. Xiaoyan mengatakan, "Tunggu dulu, aku khawatir situasinya tidak sesederhana itu. Kita sudah berada di alam harta rahasia. Setiap langkah yang kita ambil sangat menentukan. Meski saat ini tidak tampak adanya bahaya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tingkat keganasan harta rahasia ini sama sekali tidak rendah. Justru dalam keadaan yang terasa tenang dan tanpa ancaman seperti inilah, seseorang harus bersikap jauh lebih waspada." Di dalam hatinya, Xiaoyan merasa posisi mereka saat ini bagaikan gelembung di dalam air. Selama belum pecah, semuanya terlihat aman, tetapi begitu tersentuh, bencana akan langsung menerjang. Begitu banyak makhluk dari dunia Sanhai, serta para ahli kuat dari dunia lain telah memasuki tempat ini. Namun, suasananya justru terlalu sunyi. Hal ini terasa tidak masuk akal. Mungkinkah kita sebenarnya masih berada di alam mimpi? Gumam Xiaoyan. Walaupun sebelumnya telah mendapatkan konfirmasi, Xiaoyan tetap lebih mempercayai instingnya sendiri. Saudara Xiaoyan, kita harus mencoba melangkah keluar. Biarkan aku mencobanya, ucap Xuan Huang. Setelah menunggu sejenak, tak ada perubahan apapun di sekitar mereka. Xiaoyan tidak menghentikannya, hanya mengangguk pelan. Memang, terus berdiam diri di sini tidak ada gunanya. Mereka harus melangkah maju. Xuan Huang bergerak. Ia melangkah ke depan. Namun tepat pada saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Alis Xiaoyan langsung berkerut. Ia segera menoleh ke arah Long Yi dan menggerakkan pikirannya, mengiring Long Yi masuk ke dalam ruang spiritual pagoda emas. Situasi ini telah sepenuhnya berada di luar kendali. Ia tidak tahu kemana Xuan Huang pergi. Namun jelas bahwa untuk keluar dari tempat ini atau memasuki gudang rahasia milik penguasa ilusi, mereka semua harus melangkah melewati batas tersebut. Semua orang berhati-hatilah. Begitu melangkah, kemungkinan besar kita akan kembali memasuki mimpi. Cari cara untuk memecahkannya. Jangan sampai tenggelam di dalamnya, pesan Xiaoyan. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tanpa ragu, ia pun melangkah maju. Dalam sekejap, air laut di hadapannya menghilang. Yang terdengar justru tawa riang dan suara penuh kehangatan. Pandangan Xiaoyan bergetar. Ia mendapati dirinya telah kembali ke kediaman klan Xiao. Namun ini bukanlah kediaman Xiao di dunia dewa kuno, melainkan kediaman Xiao di benua Dodi, masa lalu yang telah lama berlalu. "Kakak Xiaoyan, ada apa denganmu?" Suara lembut dan jernih itu membuat Xiaoyan tertegun. Ia menoleh dan melihat wajah cantik yang dipenuhi kekhawatiran. Sun Er. Pada saat itu juga, pikiran Xiaoyan menjadi kosong. Segala kewaspadaan, segala kesadaran bahwa ini adalah mimpi lenyap seketika.
Ia tersenyum lembut, mengelurkan tangan, dan mengusap kepala Sun-er dengan penuh kasih. Saat ia memandang sekeliling, wajah-wajah yang amat sangat ia rindukan tersenyum padanya. Waktu terasa kabur, tanpa disadari, ribuan tahun telah berlalu. Adegan ini adalah momen yang paling dirindukan Xiaoyan. Masa dibunuh Dodi, masa bersama orang-orang terdekatnya. Meski kala itu penuh kesulitan, manusia memang selalu cenderung merindukan masa lalu. Dalam perjalanan waktu yang panjang, bahkan keabadian para dewa pun sulit menahan kesepian tanpa batas. Hidup yang terus-menerus berada di tengah bahaya membuat ketenangan masa lalu terasa semakin berharga. Tanpa disadari, Xiaoyan tenggelam sepenuhnya ke dalam mimpi itu. Yang lain pun tak berbeda. Xuan Huang bermimpi dirinya berada di tengah kelembutan tak terhingga, dikelilingi oleh naga-naga betina, hingga tak ingin bangun. Raja Tianzhang memimpikan bulan, dan pertemuan pertamanya yang membuatnya gugup hingga wajahnya memerah. Semua orang terjerat dalam mimpi indah mereka masing-masing, tak mampu melepaskan diri. Tidurlah, tidurlah, bermimpilah dengan indah. Nikmati kebahagiaan terakhir kalian, tetaplah terlelap, jangan pernah terbangun. Dalam kegelapan, tampak tak terhitung banyaknya makhluk hidup, termasuk Xiaoyan dan rombongannya. Semuanya terpejam dan tenggelam dalam tidur. Di hadapan mereka, sebuah mahkota emas berukuran kecil melayang, dipenuhi dengan rune dan segel misterius. Dari sanalah suara aneh itu berasal. Suara makhluk yang hadir adalah mereka yang memasuki harta rahasia milik penguasa ilusi. Namun hingga kini, tak satu orang pun terbangun. Jiwa demi jiwa mengalir keluar dari tubuh mereka, mengalir tanpa henti menuju mahkota emas itu. Aku telah menunggu begitu lama. Akhirnya aku akan bangkit kembali. Dengan ini, aku akan menguasai kembali dunia Sanhai. Bermimpilah dengan baik, jangan pernah bangun. Dalam 1000 tahun, aku akan hidup kembali melalui jiwa-jiwa kalian. Pengorbanan kalian akan memberiku kehidupan baru. Sebagai balasannya, aku akan menghadiahkan mimpi indah ini. Di dalam harta rahasia penguasa ilusi mimpi, hanya ada kehampaan dan sebuah peti mati emas. Tak diketahui berapa lama waktu berlalu hingga Xiaoyan membuka harta rahasia itu. Anak-anakku, di manakah kalian? Di antara kerumunan sosok, Qi Baihun membuka ketiga kepalanya sekaligus. Dari dalam tubuhnya, ribuan bahkan puluhan ribu jiwa abu-abu menyembur keluar. Itu adalah seluruh jiwa dari klan Ximing. Semuanya mengalir menuju mahkota emas. Qi Baihun kemudian duduk bersila di hadapan mahkota itu. Ketika tuan ini bangkit, seluruh rencana besar akan terwujud. Jangan lupa, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang membuka harta rahasia ini. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyapu kerumunan dan akhirnya menemukan Xiaoyan. Yang mulia Sensi sungguh murah hati. Karena kita tak bisa membunuhnya, maka mari kita permainkan dia. Xiaoyan masih tenggelam dalam mimpinya. Hari-hari di kediaman Xiao terasa ringan dan menyenangkan, dipenuhi tawa merdu. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap, seolah dicelupkan ke dalam darah. Sinar merah menyambar turun dari langit. Seorang sosok berjubah hitam muncul perlahan. Xiaoyan mengernyit. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Sebelum ia sempat bereaksi, Xiaoyan berjubah hitam itu mengeluarkan tangan dan mencekram Sun-er. Dengan satu hentakan, leher Sun-er patah. Nyawanya lenyap seketika. Mata Xiaoyan memerah. Jantungnya terasa seperti ditusuk hingga hampir berhenti berdetak. Amarah membanjiri seluruh tubuhnya. Rambut dan jubahnya berkibar tanpa angin saat ia menerjang maju. Membunuh istrinya di depan mata. Bagaimana mungkin ia menahan diri? Namun tepat saat ia mendekat, Xiaoyan berjubah hitam mengangkat tangannya dengan ekspresi datar. 5 jari menekan ke bawah. Tubuh Xiaoyan seolah terkunci. Ia terpaku di tanah, tak mampu bergerak. Meski begitu, ia tetap mengerahkan seluruh kekuatannya. 2 aliran darah mengalir dari matanya. Berani membunuh Sun-erku, aku akan membunuhmu. Amarahnya meledak, tak tertahankan.